Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 21 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Ilmi Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema efek buruk dari huru-hara akhir zaman. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati habibakumullah ta'ala, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Tema kita yaitu efek buruk atau pengaruh buruk dari huru-hara akhir zaman. Apa yang dimaksud dengan huru-hara? Kalau kita baca beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhir zaman sebelum hari kiamat akan ada kegentingan, huru-hara, yang disebut dalam bahasa Al-Quran dan hadis adalah fitnah. Maka huru-hara dan kegentingan yang ada di akhir zaman ini mempunyai pengaruh buruk bagi kaum muslimin. Ini yang akan saya bahas. Sebelumnya, saya ingin mendudukan dulu apa itu huru-hara akhir zaman. Biasa para ustaz, para penceramah menyebutkan ceramahnya dengan fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Tetapi fitnah itu tidak cocok diletakkan pada bahasa Indonesia. Karena kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebabkan dengan maksud menjelekkan orang. Jadi kalau seandainya saya kasih judul pengaruh buruk fitnah akhir zaman, orang Indonesia nggak paham.
Yang dia pahami adalah fitnah itu tuduhan bohong. Saya memfitnah Anda, berarti saya berbohong atas nama Anda untuk menjelekkan Anda. Itu namanya apa? Fitnah. Makanya yang benar adalah huru-hara, keadaan genting. Maka poin pertama yang ingin kita bahas adalah arti fitnah di dalam bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Al-Quran dipakai. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan kata-kata fitnah. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnah." Hati-hatilah terhadap fitnah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran yang saya baca tadi, ayat ke-7, "Walladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah." Dan orang-orang yang di dalam hati ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti perkara-perkara yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah. Nah, apa makna fitnah ini? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Ini kan kalau seandainya disebutkan dalam bahasa Indonesia tidak cocok. Disebutkan dalam bahasa Indonesia tidak cocok. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian fitnah. Ini juga tidak cocok. Kalau seandainya itu adalah tuduhan bohong untuk menjelekkan orang. Makanya saya dari dulu saya nggak setuju kalau ada ustaz penceramah agama menyebutkan tema kajiannya fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Karena fitnah itu istilah di dalam agama yang maknanya yang akan kita jelaskan sekarang. Nah, sekarang apa itu fitnah? Fitnah secara bahasa kalau kita perhatikan di dalam beberapa kamus bahasa Arab, di antara kamus besar bahasa Arab, di antaranya Lisanul Arab, salah satu kamus terbesar dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Ibnu Mandur, bahwa arti fitnah adalah al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar. Fitnah artinya adalah ujian, musibah, dan juga tes. Kemudian akhirnya dipakai untuk kata-kata segala sesuatu yang mendatangkan keburukan. Fitnah kata yang sering dipakai untuk segala sesuatu yang mendatangkan keburukan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Mandur di dalam kitab beliau Lisanul Arab. Kemudian di antara fitnah juga disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat li Alfazul Quran, bahwa asal kata fitnah idkhalul dzahab fitnah. Asal kata fitnah adalah memasukkan emas ke dalam api, litadhhara jawdatuhu, agar terlihat bagusnya emas tersebut, min ridaatihi, dan terlepas dari yang buruk-buruknya. Emas dimasukkan ke dalam api sehingga yang nampak emasnya
dan kotoran-kotorannya hilang. Ini disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Gharibul Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 14. Yauma hum 'alan nari yuftanun. Pada hari itu, di hari kiamat, orang-orang kafir di dalam api neraka yuftanun. Yuftanun artinya dibakar, kemudian dibersihkan dari dosa. Itu arti fitnah secara etimologi di dalam bahasa Arab. Adapun arti fitnah secara terminologi syar'i adalah al-umur wasyada'i allati yujrihi Allah Ta'ala ala ibadihi ala wajhil hikmah ibtila'an wa imtihanan. Perkara-perkara dan kegentingan-kegentingan yang Allah berikan kepada hamba sesuai dengan hikmah untuk yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti hikmah atau arti fitnah secara terminologi syar'i. Perkara-perkara, kegentingan-kegentingan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk menguji hamba tersebut. Untuk menguji hamba tersebut. Inilah makna fitnah yang disebutkan dalam berbagai macam hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Inna baina yaday sa'ah fitanan. Sebelum hari kiamat ada fitnah. Artinya kegentingan-kegentingan yang Allah berikan kepada hamba untuk menguji hamba tersebut. Kegentingannya nanti akan saya sebutkan contoh-contoh. Kaqita'il laili mudhlim, seperti lipatan-lipatan pada malam yang gelap gulita. Saking genting, akan tetapi samar-samar genting. Orang melipat di malam gelap gulita tidak kelihatan. Saking tidak kelihatannya, yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang mukmin, seorang di pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari, pagi hari beriman, sore hari kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari, di sore hari mukmin, di pagi hari kafir. Nah, kalau sudah keadaan genting ini ada, apa yang terjadi? Al-qa'idu fiha khairun minal qa'id. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'id fiha khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ini contoh daripada kegentingan-kegentingan. Misalkan di daerah tersebut ada kegentingan, kekacauan, macam-macam sebabnya, pembunuhannya banyak, sampai orang yang membunuh la yadri fima qatal, dia tidak tahu kenapa saya harus membunuh. Sampai yang terbunuh juga begitu, la yadri fima qutil, tidak tahu kenapa saya dibunuh. Itu fitnah namanya. Itu huru-hara akhir zaman namanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, "Ta'awwadhu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Artinya, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Jadi kegentingan, huru-hara, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini kenapa saya mengangkat tema efek buruk dari huru-hara akhir zaman, kegentingan akhir zaman yang di negeri kita rasakan ini. Kadang-kadang terjadi kekacauan hanya karena satu status di media sosial, yang itu statusnya belum tentu benar.
Kadang-kadang terjadi pembunuhan, pembakaran karena hanya satu kasus. Kadang-kadang juga beritanya itu tidak benar dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan fitnah. Dan fitnah termasuk daripada akhir zaman, termasuk daripada tanda hari kiamat, kegentingan yang terjadi di akhir zaman. Baik itu nanti pembunuhan yang begitu banyak, baik itu nanti kekacauan yang begitu banyak. Allahu a'lam, mungkin terjadi perang dunia yang ketiga, keempat, kelima, Allahu a'lam. Yang jelas fitnah adalah perkara-perkara yang Allah berikan kepada hamba, kegentingan-kegentingan yang Allah berikan kepada hamba untuk menguji hamba tersebut. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman dan mereka belum diuji, belum diberikan fitnah, belum diberikan huru-hara, kegentingan? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji, beri fitnah, kegentingan orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Nah, ini namanya fitnah. Maka hati-hati para ikhwan. Nah, adanya fitnah-fitnah ini, ya, ada efek buruk. Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa contoh fitnah. Kalau tadi kan pengertian fitnah, kemudian penyebutan bahwa fitnah itu tanda akhir zaman, huru-hara, kegentingan itu tanda akhir zaman. Apa contoh fitnah? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Thariqul Hijratain, al-fitnatu fitnatan, fitnatu syubhat wa hiya asyaddu fitnatain. Fitnah, kegentingan, ujian dari Allah itu ada dua macam. Huru-hara, kegentingan dari Allah ada dua macam. Yang pertama, fitnatus syubhat, ujian hal yang samar-samar di dalam agama. Coba bayangkan, di zaman sekarang ada orang yang mengatakan agama racun. Itu samar-samar, fitnah, dengan dalih bahwasanya agama, akibat agama tidak terjadi stabilitas keamanan nasional. Itu fitnah. Kemudian belum lagi orang-orang yang ingin menyatukan semua agama sama, menggagalkan ayat inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling Allah ridhai adalah Islam. Mereka katakan tidak, semua agama sama di sisi Allah. Belum lagi ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan wahyu, akan tetapi budaya sastra Arab, dan itu dibiarkan bebas di negeri ini. Belum lagi ada yang mengatakan bahwasanya pengaku-pengaku Nabi, hanya di Indonesia pengaku Nabi diwawancarai masuk TV, bukan TV, TV. Ada kejadian orang ngaku jadi Nabi, yang satu ngaku jadi Jibril. Polisinya pintar, dikumpulkan dalam satu kantor. Kalau kami umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW mengakui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW diberikan wahyu melalui perantara Jibril alaihissalam. Nah, kamu mengaku jadi Nabi, ini ngaku jadi Jibril. Pernahkah ketemu dua nih? Ya subhanallah. Itu hal yang samar-samar dalam agama. Contoh yang lain lagi, fitnatus syubhat, ujian syubhat, yaitu meruqyah dengan bantuan jin.
Dan itu terkenal di Indonesia. Masuk TV, dukun masuk TV. Lihat, ada yang main dalam hati. Dan dia anggap baik karena ngobatin orang. Ini namanya fitnatus syubhat. Ujian huru hara akhir zaman yang berupa syubhat, hal yang samar-samar dalam agama. Belum lagi ada yang mengatakan bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Quran itu fiktif, tidak benar. Yang penting kita mengambil momen penting, pelajaran penting dari cerita tersebut. Adapun ceritanya tidak mesti benar. Jadi cerita Nabi Lut, kaum homo, hubungan laki-laki dengan perempuan, hubungan laki-laki dengan laki-laki, itu adalah cerita fiktif, tidak benar. Allah mengangkat mereka, kemudian dibalik oleh Allah, kemudian diletakkan ke langit lagi, kemudian ditimpakan batu, hujan batu, itu tidak benar menurut orang-orang yang ahli syubhat. Makanya akhirnya banyak bermunculan baik di media sosial, di dunia nyata ataupun di televisi, laki-laki alay, laki-laki gemulai. Hati-hati anak-anak Anda. Saya pernah melihat di media sosial anak kelas 3, kelas 5 SD, laki-laki berjoget dengan gemulainya, dan ibunya yang jilbaban bertepuk tangan seakan-akan puas dengan prestasi anaknya. Ini fitnatus syubhat, ujian syubhat. Menganggap seorang laki-laki, bahasa Betawinya mondek, ya, pura-pura jadi perempuan, itu biasa di tengah masyarakat, itu wajib diperangi. Ini pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tudra'u fitnatus syubhat bil yakin, kata Imam Al-Qayyim. Ditahan ujian syubhat ini dengan keyakinan. Kembali kepada Al-Quran, hadis Rasul. Kalau ada yang mengatakan semua agama sama, maka kita cuma bisa mengatakan inna dina indallahi Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisinya adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari Islam sebagai agama, selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima dari ini. Kita cuma bisa mengatakan kembalikan kepada yang yakin. Yakinnya yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau orang-orang yang menyebar syubhat mengatakan bahwasanya khamr adalah haram di tanah Arab karena tanah Arab cuacanya panas, khamr panas, panas tambah panas, jadi min mati. Tetapi ketika di kutub utara halal karena dingin, maka kita cuma bisa mengatakan kembali kepada yang yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, mengundi nasib, meletakkan sesaji adalah perbuatan setan kotor, maka jauhilah. Kita kembalikan kepada yang yakin. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW bukan manusia suci, dia manusia biasa, perkataannya bukan wahyu, maka kita bisa mengatakan surat An-Najm ayat 3-4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali wahyu yang diwahyukan. Kembalikan kepada yang itu. Kalau ada syubhat, jangan diladeni, jangan dikomentari. Ini ada yang menghalalkan zina, kumpul kebo halal, bahkan jadi disertasi S3. Itu namanya fitnatus syubhat yang sekarang mengakar, mulai merebak di tengah kaum muslimin, dianggap biasa. Yang kedua, fitnatus syahwat, ujian huru hara, kegentingan syahwat. Kalau sudah ini hadits wala haraj, kata orang Arab, ceritakan sesukamu, terutama di negeri ini. Fitnatus syahwat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
lam tadhharil fahishatu, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lam tad khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. 5 perkara apabila kegentingan datang dengan 5 perkara ini, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapati 5 perkara tersebut. 1. Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah perbuatan fahisyah, zina, fahisyah, semua perbuatan yang keji dikejikan oleh akal yang sehat dan syariat yang suci, itu namanya fahisyah. Zina, perempuan-perempuan buka aurat, perempuan-perempuan goyang 2 jari, jangan-jangan itu istrimu, anak perempuanmu yang sedang bermain aplikasi media sosial, sekarang lagi digandrungi oleh wanita-wanita. Cek mereka. Kamu sebagai kepala keluarga akan sangat bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun 'anhu." Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Lelaki, suami, bapak akan bertanggung jawab atas keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan mereka penanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan orang tua akan ditanya oleh Allah sebelum anaknya ditanya oleh Allah. Sering penceramah menceritakan tentang bakti orang tua. Jangan lupa bakti kepada anak itu juga kewajiban. Ada istilah anak durhaka, ada istilah orang tua durhaka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma min muslimin yastar'ihi lahu ra'iyah yamut wa huwa ghashim li ra'iyatihi illa harrama Allah 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan. Ayah jadi pemimpin untuk istri dan anak-anaknya, istri menjadi pemimpin untuk anak-anaknya, orang tua menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Saat ia mati dalam keadaan dia menipu anak-anaknya, memberikan handphone, media sosial, internet kepada anak-anaknya, bermain media sosial, menggoyangkan lekukan tubuhnya, dilihat oleh jutaan laki-laki. Dan yang ironi, kadang-kadang yang memvideo adalah suaminya sendiri. Mana laki-lakinya? Mana rasa cemburunya? Ini tidak bisa dibiarkan. Ini bukan sesuatu yang dianggap kearifan lokal yang wajib dipelihara. Itu namanya fitnatus syubhat, syahwat, ujian syahwat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah ada 8 menit lagi. 8 menit lagi? 8. 10 menit. Baik. Alhamdulillah taala. Kalau sudah kita pahami itu, fitnah syubhat dengan apa kita lawan? Wa tudrabu fitnah syahawat bis-sabr. Dan ditahan ujian syahwat tersebut dengan kesabaran. Sabar para perempuan tidak membuat video diberikan ke media sosial. Sabar orang tua menahan anak-anaknya untuk tidak membuat video disebarkan media sosial. Sabar. Syahwat. Belum lagi syahwat. Itu syahwat yang wajar. Laki-laki perempuan suka, itu wajar. Tapi kalau diletakkan pada yang haram menjadi haram. Belum lagi syahwat yang tidak wajar, abnormal, dan ini sudah dibuktikan kelainan jiwa. Dan sangat ironi, ini dianggap biasa hari-hari ini di tanah kaum muslimin.
suka kepada laki-laki. Laki-laki transgender, laki-laki memotong kemaluannya, merubah diri menjadi perempuan, itu biasa. Ini akibat ini termasuk dari ujian syahwat. Maka sekarang kita akan masuk kepada pembicaraan tentang efek buruk dari terjadinya fitnah-fitnah ini, huru-hara di akhir zaman ini, sehingga kita benar-benar bisa bersikap yang sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat terjadi huru-hara akhir zaman. Yang pertama, pengaruh buruk dari terjadinya huru-hara di akhir zaman adalah jauhnya manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat huru-hara, akibat kegentingan, maka manusia akhirnya meninggalkan masjid, manusia akhirnya meninggalkan Al-Quran, manusia akhirnya meninggalkan zikir, manusia akhirnya meninggalkan majelis ilmu, manusia akhirnya meninggalkan sholat. Padahal salah satu benteng untuk melawan huru-hara di akhir zaman, kegentingan di akhir zaman, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Beribadah saat dalam keadaan genting itu seperti pahalanya seperti berhijrah kepada orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka diampuni dosanya. Amr ibn As radhiyallahu anhu saat mau masuk dalam agama Islam, kemudian beliau meminta syarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku mau masuk Islam, aku mau berhijrah denganmu, asalkan dosa-dosaku diampuni." Apa kata Rasulullah SAW? "Alam ta'lam anna al-Islam yahdimu ma qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma qablaha." Apakah kau tidak tahu bahwasanya Islam menghapuskan dosa sebelumnya dan hijrah menghapuskan dosa sebelumnya? Ini pahala hijrah. Nah, beribadah saat genting, saat huru-hara banyak, kekacauan, maka ini seperti pahala berhijrah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya berpesan kepada ikhwah, jangan terlalu sibuk dengan membuat komentar status di media sosial tentang apa yang terjadi di tengah-tengah Anda, terutama yang Anda bukan kapasitasnya. Setiap kejadian itu mentah, setiap kejadian mentah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan." Orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari huru-hara, dari kegentingan, tidak ikut-ikutan. Omong-omong, termasuk tanda kiamat zuhurul qalam. Di akhir zaman termasuk tanda kiamat, Rasulullah SAW mengatakan zuhurul qalam. Apa itu zuhurul qalam? Tulisan yang banyak. Allahu a'lam apakah orang mudah membuat status di zaman sekarang termasuk di dalamnya atau tidak. Setiap orang menulis, mau yang baik, mau yang buruk, mau yang mengagungkan Allah, mau yang menghina Allah, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, menghina Nabi Muhammad SAW, tertulis. Ini pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan faz'a." Suatu malam Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dengan terkejut. Kemudian beliau berucap, "Subhanallah, Maha suci Allah. Mada anzalallah minal khazani." Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari harta-harta yang tersimpan. Mada anzalallah minal fitan. Alangkah luar biasanya yang Allah turunkan dari huru-hara. Man yuqidhu sahibal hujuran.
yakni azwajahu yusalli. Siapa yang mau membangunkan istri-istrinya yang di dalam kamar agar sholat malam, ini menunjukkan bahwasanya untuk melawan keadaan-keadaan genting jangan ikut-ikutan, tetapi perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak baca Quran, perbanyak hafalan Quran, perbanyak zikir pagi sore yang belum hafal dihafalkan, hafalan Al-Quran yang sampai sekarang umur 30-40 cuma 30 hafalnya. Sekarang waktunya. Lihat dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan." Bersegera kalian lomba-lomba dalam beramal sebelum datang keadaan-keadaan genting doa. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.